Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Anugerah-Mu cukup bagi setiap kami, kasih-Mu nyata, itulah yang kami rasakan setiap hari. Karena itu, biarlah hati kami terus terpaut kepadamu, dan kami terus mau diajar dan dibentuk melalui firman-Mu, supaya Engkau terus memperbaiki dan memperbaharui kami semuanya. Ini doa kami malam hari ini. Kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini tema renungan firman Tuhan, berkat bagi yang memilih jalan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Ulangan pasal 13 ayat yang keempat. Ulangan pasal 13 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Kalau ditanya siapa saja mau berkat, semua orang pasti mau berkat, diberkati. Namun apabila ada syarat dan ketentuan atau ada hal yang harus kita lakukan sebelum kita menerima berkat itu, di sini banyak orang menjadi gugur karena motivasinya hanya sebatas ingin menerima berkat, namun tidak mau dekat dengan si pemberi berkat itu. Sejak manusia diciptakan, iblis berusaha untuk menipu manusia agar jatuh ke dalam dosa dan kehilangan berkat yang sesungguhnya Tuhan sudah sediakan, dengan membuat manusia ragu atas janji-janjinya. Dan hal itu berlangsung sampai sekarang. Iblis tidak berhenti supaya manusia jatuh ke dalam dosa dan kehilangan berkatnya. Karena itu, supaya kita tidak mudah terperangkap dengan hal itu, atau terperangkap dengan tipu muslihat iblis, biarlah kita berpegang kepada firman-Nya. Kita dapat melihat di dalam ulangan ini apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat menerima berkat Tuhan. Dalam ayat yang keempat, bagian yang A, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kita harus berani menentukan sikap dan pilihan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yang harus kita ikuti adalah Tuhan. Kita berani mengatakan dengan tegas bahwa kita memilih jalan Tuhan dan takut akan Tuhan. Ketika pilihan kita adalah mengikut Tuhan, maka ketika kita meneladani Tuhan di dalam kehidupan kita, hal itu membawa kita menghormati, melakukan apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Dan tidak ada jalan instan dalam mengikut Tuhan. Apabila Dia di depan kita, maka kita mengikuti Dia di belakangnya. Matanya yang selalu mengawasi saya dan saudara.
Dan dalam pilihan kita untuk mengikut Dia, maka pilihan kita itu menentukan jalan hidup kita. Pilihan akan jalan Tuhan akan membawa kita pada rancangan damai sejahtera. Jadi, hari ini, ketika saya dan saudara menginginkan berkat Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah mengikut Tuhan dan takut akan Tuhan. Itulah yang selalu harus ada di dalam kehidupan kita. Berikutnya, ayat 4 bagian yang B, kamu harus berpegang pada perintahnya. Yang kedua adalah berpegang pada perintahnya. Bila kita buka di dalam Ulangan pasal 28 ayat pertama dan 9, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 9, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kita dapat melihat di sini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan berpegang pada perintah Tuhan. Bagaimana kita dapat berpegang pada perintahnya? Yaitu dengan kita dengar suaranya melalui firman-Nya. Iblis berusaha atau tidak berhenti mempengaruhi pikiran kita dengan segala hal yang negatif, ya, supaya kita tidak mendengar suara Tuhan, perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak henti-hentinya dia mempengaruhi, sehingga suara-suara itu dapat melemahkan kita. Suara-suara negatif tadi dapat melemahkan kita. Namun, biarlah firman Tuhan yang kita dengar, itulah yang kita pegang. Itulah yang menguasai hidup kita. Dalam Ulangan pasal 11 ayat 22, sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut padanya. Berpegang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Berarti kita harus dengan sungguh-sungguh berpegang, ya, pada perintah yang disampaikan kepada kita untuk dilakukan. Tidak hanya di situ, tetapi untuk mengasihi Tuhan Allah, mengikuti setiap jalan dan terpaut kepadanya. Mengasihi Dia. Ya, berpegang teguh berarti mengasihi Dia, mengabdikan diri padanya, dan tidak kompromi dengan apapun juga. Jadi, malam hari ini, biarlah saya dan saudara kita mau berpegang pada perintahnya dan sungguh-sungguh mengasihi Dia, mengabdikan diri kepada Dia dengan tidak kompromi
dengan apapun juga. Yang ketiga, kembali kepada Ulangan pasal 13 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Yang ketiga ini, berbakti dan berpaut pada Tuhan. Berbakti berarti tunduk dan hormat, perbuatan yang menyatakan setia kepada Tuhan, yang menyatakan kasih dengan penuh penghormatan. Berpaut berbicara soal hubungan yang sangat erat, hubungan yang sangat dekat, sangat melekat. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 61 bagian yang ke-A, dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan, dan hendaklah kamu berpaut, melekat kepada Tuhan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanyalah engkau beribadah dan berpaut. Bila disimpulkan berbakti dan berpaut ini, berarti kita mengabdikan hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh kepada Dia, dan Dialah segala-galanya. Tindakan dan perbuatan bukan karena ritual yang kita lakukan kepada Tuhan, tetapi karena kita sudah menyatu dengan Dia, karena sungguh-sungguh mengasihi dan menghormati Dia di dalam kehidupan kita. Biarlah hari ini keputusan kita mau ikut Tuhan. Amin. Hari ini keputusan saya dan Bapak Ibu bukan karena berkat yang ingin kita terima, tetapi karena kita menyadari bahwa kita mau ikut Tuhan, kita mau takut akan Tuhan, berpegang pada perintahnya, serta mau berbakti dan berpaut kepada Tuhan. Ini yang harus kita terlebih dahulu lakukan dalam kehidupan kita, sehingga janji berkat Tuhan itu menjadi bagian atas kehidupan kita. Ada janji berkat Tuhan yang dapat kita lihat di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, yaitu ada berkat menjadi bagian saya dan saudara semuanya. Berkat itu apa? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu.
Tuhan akan memerintahkan berkat di atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dan buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Hari ini pilihan kita adalah mengikut Tuhan, berpegang pada perintahnya, dan berpaut kepadanya. Dan nikmatilah berkat-berkat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kita ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengasihi kami, dan biarlah kami memilih jalan-jalan-Mu di dalam hidup kami, dengan kami mengikuti Tuhan, takut akan Tuhan, dan terus berpegang, menghormati Tuhan di dalam hidup kami, dan mengabdikan diri terpaut kepada Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan. Maka Engkau telah meneguhkan kami. Ketika ada di antara kami yang sakit, maka kami sudah disembuhkan. Ketika ada di antara kami yang lemah, maka kami sudah dikuatkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah jawaban sesungguhnya bagi kami. Terpuji-puji nama Tuhan. Diberkatilah kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, hidup kami selalu terus mengasihi Tuhan, dan firman Tuhan terus mengubahkan hidup kami. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sehat. Salam berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.
padang arus